Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman obrolan kita. Welcome back to obrolan kita. Jadi teman-teman obrolan kita, pada episode kali ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber. Mereka merupakan penerima beasiswa yang ada di Indonesia. Beasiswanya ini sangat terkenal loh. Jadi langsung saja ya, kita akan menghubungi narasumber kita kali ini. Yuk kita hubungi. Hai kakak-kakak, hai Kak Nisa, hai Kak Rahmat. Halo, Ca. Nah, sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin Kak Rahmat sama Kak Nisa bisa perkenalin diri dulu. Mungkin Kak Rahmat dulu kali ya. Oke, baik teman-teman obrolan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sawalman. Teman-teman bisa manggil saya Rahmat. Saat ini saya berkuliah di jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, masuk tahun 2019, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa dan sekarang jadi awardi LPDP. Terima kasih. Kalau Kak Nisa sendiri? Halo teman-teman obrolan kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Sabila, biasa dipanggil Nisa. Saat ini saya menempuh pendidikan magister di Institut Pertanian Bogor, Program Studi Teknologi Kelautan, Angkatan 2019. Alhamdulillah, saya juga memperoleh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Sebelumnya saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, Program Studi Ilmu Kelautan, Angkatan 2015. Oke Kak, kan tadi kakak bilang kakak melanjutkan sekolah dengan beasiswa LPDP. Kalau boleh tahu LPDP itu apa sih Kak? LPDP itu adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia. Jadi kita diberikan beasiswa dari lembaga tersebut bagi teman-teman putra-putri bangsa yang ingin melanjutkan pendidikannya, baik itu jenjang magister maupun doktoral di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya. Itu. Kalau Kak Rahmat sendiri, awal mula tahu LPDP itu dari mana Kak? Oh ya, untuk LPDP sendiri, tahu informasi mengenai LPDP sendiri mungkin sudah lama. Jadi emang saya tipikal orang yang suka searching beasiswa dan sering ngobrol sama senior yang memperoleh beasiswa LPDP. Jadi beasiswa LPDP ini saya dapat dari berbagai media, terutamanya media di internet dan juga para senior juga. LPDP, saya kenal beasiswa LPDP itu pada saat S1 awal, sekitar tahun 2015, karena kan 2017 kalau nggak salah sih, 2017. Jadi saya melihat bahwa beasiswa LPDP ini memberikan peluang yang sangat besar bagi generasi bangsa Indonesia untuk bisa melanjutkan jenjang studinya, baik itu magister maupun doktoral. Nah, kalau Kak Rahmat sendiri, kenapa Kak Rahmat, kan tadi Kak Rahmat udah searching tuh tentang LPDP. Kenapa Kak Rahmat bisa sampai memutuskan untuk mendaftar LPDP? Iya, alasan ini sebenarnya juga alasan yang ditanyakan sih pada saat wawancara. Kenapa sih milih beasiswa LPDP? Kenapa nggak beasiswa lain? Nah, saya melihat bahwa seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa beasiswa LPDP ini bisa dikatakan beasiswa yang sangat besar dan memberikan peluang yang sangat besar kepada generasi bangsa untuk melanjutkan studinya. Nah, selain itu, kita bisa melihat bahwa beasiswa LPDP ini memiliki ikatan dengan berbagai universitas, banyak universitas, baik itu dalam negeri maupun dalam luar negeri. Sehingga kesempatan kita buat melanjutkan studi kita bisa lebih luas lagi. Nah, selain itu, beasiswa ini menawarkan berbagai berbagai jenis beasiswa. Jadi ada beasiswa reguler, jadi ada beasiswa afirmasi juga.
Nah, di beasiswa afirmasi ini menurut saya yang sangat menarik, dikarenakan beasiswa afirmasi ini memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa atau calon awardi seperti daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terdepan, dan juga kepada mahasiswa yang kurang mampu dan ingin melanjutkan studinya. Selain itu, beasiswa ini juga bisa diberikan kepada PNS atau dosen yang ingin melanjutkan studinya. Nah, selain itu, beasiswa ini juga memberikan full biaya kepada awardi yang sudah lulus, seperti SPP kita, alhamdulillah bisa ditanggung full. Kita juga bisa dapat book allowance, living allowance. Jadi untuk masalah biaya, alhamdulillah bisa ke cover sih. Jadi kita sebagai awardi dan sebagai mahasiswa, kita bisa benar-benar fokus kepada apa sih yang ingin kita capai, apa yang ingin kita pelajari di kampus tujuan kita, seperti itu. Kalau Kanisa sendiri, kenapa Kanisa sampai memutuskan untuk mendaftar beasiswa LPDP, Kak? Awalnya ya waktu S1 sendiri tuh berbeda sama Rahmat. Saya belum tahu apa sih itu beasiswa LPDP, gimana caranya daftar dan sebagainya. Jadi waktu S1 itu saya belum ada pikiran sebenarnya buat daftar beasiswa untuk S2. Memang ada pikiran untuk lanjut S2, tapi masih sebatas angan-angan, jadi masih mimpi kan, masih mau fokus dulu sama S1. Nah, kemudian setelah selesai S1 itu, saya selesai bulan Desember 2018. Nah, orang tua saya memberikan saran kalau misalnya coba daftar S2. Cari-carilah saya kampus di mana kampus terbaik Indonesia yang punya program studi yang sesuai dengan background saya. Nah, setelah itu saya ke kampung Inggris kan, Pare Kediri di bulan Januari 2019, karena kan saya berpikir kalau misalnya kita mau lanjut S2 kan kita pasti harus punya basic English yang baik kan. Nah, berangkatlah saya ke sana. Pada saat sampai itu kita saya ketemu sama teman-teman yang punya mimpi yang sama, mau lanjut S2, baik mau lanjut S2, S3, baik itu dalam negeri maupun luar negeri kan, para scholarship hunters di sana. Nah, kemudian diperkenalkanlah kita sama berbagai macam beasiswa-beasiswa yang memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk bisa melanjutkan studinya. Nah, pada saat itu mulailah saya kenal dengan yang namanya beasiswa LPDP dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, mulai cari-cari informasi tentang gimana sih cara daftar LPDP, apa saja sih yang ditanggung, proses seleksinya kayak gimana. Nah, semua itu saya coba cari pada saat saya masih di Pare Kediri. Nah, pulang dari Pare, barulah saya mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh LPDP. Seperti itu, Kak Ica. Oh, kan tadi Kanisa sempat bilang kalau mau daftar LPDP itu harus punya basic bahasa Inggris yang bagus ya, Kak? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, apa aja sih persyaratan untuk daftar LPDP? Terus mungkin kan tadi Kanisa bilang ada standar bahasa Inggrisnya. Berapa kira-kira kemampuan untuk berbahasa Inggris kalau mau masuk LPDP? Oke. Yang pertama, syarat-syarat buat daftar LPDP dulu ya. Otomatis yang paling pertama itu tentunya warga negara Indonesia. Teman-teman yang ingin melanjutkan studinya, baik itu S2 maupun S3. Tapi kampusnya itu kampus yang bekerja sama dengan LPDP. Jadi nggak semua kampus di Indonesia itu bisa kita daftari untuk LPDP. Jadi ada beberapa list kampus yang telah ditentukan sama LPDP beserta program studinya. Kemudian yang kedua itu tidak ongoing. Jadi teman-teman yang udah kuliah atau udah mulai perkuliahan S2 atau S3 itu udah nggak boleh daftar LPDP. Jadi sebelum kita daftar LPDP itu sebelum masuk kuliah. Ya gitu. Terus
Yang selanjutnya itu kita punya proposal studi. Kita harus mempersiapkan proposal studi tentang rencana penelitian yang nanti teman-teman rencananya akan lakukan pada saat S2 maupun S3. Nah, selanjutnya lagi juga ada surat rekomendasi dari dosen bagi teman-teman yang belum bekerja. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bekerja bisa memperoleh surat rekomendasinya dari atasan atau surat izin bekerja atau surat izin bagi yang sedang bekerja. Kemudian juga ada surat keterangan sehat, surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan bebas TBC bagi teman-teman yang mau ke luar negeri. Kemudian juga IPK. Jadi kan ada 2 jalur, reguler sama afirmasi. Jadi pada saat batch saya itu kalau IPK di reguler itu minimal 3, kalau afirmasi itu minimal 3,5. Nah, yang terakhir itu TOEFL atau IELTS-nya. Untuk dalam negeri masih bisa pakai TOEFL, tapi kalau untuk luar negeri itu wajib pakai IELTS atau TOEFL IBT. Jadi kalau dalam negeri misalnya kita jalur reguler, kita mau daftar pakai sertifikat TOEFL itu minimal skornya 500. Kalau afirmasi itu minimal skornya 400. Seperti itu Kak Ica. Oh gitu Kak. Mau nanya juga nih Kak, berapa lama sih durasi pendaftaran LPDP dalam 1 tahun? Apakah ada cuma terbuka sekali setahun atau gimana? Mungkin Kak Rahmat bisa jawab. Oh iya, jadi kebetulan untuk tahun 2019 tahun lalu, di angkatan saya itu untuk pendaftaran dari LPDP sendiri ada 2 batch 1 itu kalau nggak salah bulan 5, terus batch kedua di bulan September. Jadi masing-masing batch ini kita bisa daftar baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ketika kita lihat pada tahun sebelumnya itu, untuk tahun sebelumnya sendiri, batch 1 itu biasanya difokuskan hanya untuk dalam negeri, batch kedua difokuskan kepada pendaftar luar negeri. Dan untuk kuliahnya sendiri atau intake-nya itu pada tahun berikutnya atau 1 tahun setelah kita dinyatakan lulus. Nah, kebetulan untuk tahun saya, tahun 2019, kebetulan saya pribadi daftar pada batch pertama di bulan Mei, bulan 5. Nah, alhamdulillah di tahun yang sama juga, karena saya juga daftar batch 1, dan perkuliahan untuk di IPB sendiri itu kan bulan berapa ya kemarin? Bulan 8 kalau nggak salah, akhir bulan 8. Jadi kita bisa langsung intake masuk kuliah di bulan 8. Nah, syarat utamanya itu kita harus dapat LOA dari kampus atau Letter of Acceptance. Jadi kalau kita udah dapat bukti penerimaan dari kampus IPB dan kita dinyatakan udah lulus beasiswa LPDP, kita bisa langsung intake di tahun yang sama. Jadi bisa dikatakan untuk tahun 2019 kemarin, bisa dikatakan ada perubahan dari mekanisme dari tahun sebelumnya, seperti itu. Kan tadi Kak Rahmat bilang LPDP buka 2 batch. Iya, 2 batch. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan waktu Kakak daftar yang pertama, berapa orang yang daftar, terus kemungkinan lulusnya tuh, kan kemungkinan lulus sih, berapa orang yang keterima? Jadi bisa dilihat perbandingan jumlah pendaftar dengan yang diterima. Iya, untuk masalah jumlah pendaftar, sebenarnya secara official itu nggak diumumin oleh pihak LPDP-nya. Cuma kalau berdasarkan dari tulisan-tulisan artikel atau pengalaman-pengalaman senior atau awardee sebelumnya, katanya sih setiap tahun itu kuota untuk penerima beasiswa LPDP itu yang lulus itu belum mencapai target. Misalkan ya jumlahnya LPDP ngasih batas kuota itu misalkan 10.000 orang setiap tahunnya. Tapi ternyata yang lolos misalkan cuma 7.000. 7.000 itulah yang bisa melanjutkan tanpa ada dilakukan penambahan untuk mengisi sampai ke total kuota yang dibutuhkan, yaitu 10.000. Karena gimana ya, untuk sistem LPDP sendiri itu dia tidak melihat secara kuantitas untuk memenuhi kuota, tetapi LPDP sendiri melihat
seberapa besar atau seberapa baik sih kualitas dari calon pendaftar beasiswa ini. Nah, mungkin seperti itu sih, soalnya LPDP ini dia sifatnya ya seperti saya katakan sebelumnya, dia tidak melihat berapa sih total yang harus dicapai untuk memenuhi kuota ini, tetapi dia lebih kepada melihat kualitas dari mahasiswanya sendiri. Jadi kalau misalkan emang target di setiap tahunnya itu tidak mencukupi, ya itu sebenarnya tidak masalah, soalnya kan dananya juga kan itu dana abadi, dan memang LPDP ini memang benar-benar untuk mencari kualitas bukan kuantitas, seperti itu. Oh gitu ya Kak. Iya. Kayak Kanisa mau nanya nih Kak, kan tadi Kanisa sempat bilang ada jalur reguler, ada jalur afirmasi. Mungkin Kanisa bisa cerita ke kita-kita, gimana sih tahap-tahap seleksi untuk daftar beasiswa LPDP sampai kakak bisa keterima jadi awardee LPDP? Oke, tahap-tahap seleksi LPDP itu ada 3. Yang pertama tahap administrasi, kedua seleksi berbasis komputer, dan yang terakhir adalah seleksi substansi atau wawancara. Nah, dimulai yang tahap pertama. Tahap pertama itu tahap administrasi. Pada batch saya itu mulainya itu bulan Mei. Nah, bulan Mei awal sampai akhir itu proses pendaftaran administrasi. Nah, syarat-syarat pendaftarannya kan sudah saya sebutkan tadi, mulai dari ijazah, transkrip, surat keterangan berdan sehat, surat bebas narkoba, proposal studi, rencana studi. Semua itu kalau misalnya teman-teman mempersiapkannya dengan baik, sesuai dengan persyaratan, kemudian berkas-berkasnya itu nggak ada yang dipalsukan, insya Allah lulus. Nah, selanjutnya untuk tahap kedua, jika teman-teman udah dinyatakan lulus tahap administrasi, nah selanjutnya adalah tahap seleksi berbasis komputer. Jadi di sini tahap seleksi berbasis komputer itu ada 3 buah tes. Yang pertama ada tes potensi akademik, yang kedua ada tes kepribadian, dan yang terakhir itu ada essay on the spot. Jadi yang pertama itu TPA. Nah, TPA ini soalnya mungkin bagi teman-teman yang pernah tes CPNS, mungkin soalnya kurang lebih hampir sama ya materinya, ada verbal, numerik, penalaran, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya di tes tes seleksi berbasis komputer ini, yang dinilai itu cuma pas apakah skor teman-teman itu melewati passing grade, skor TPA teman-teman itu melewati passing grade. Jadi untuk seleksi tes yang kepribadian sama seleksi substansi itu sebenarnya tidak terlalu diperhitungkan di tahap seleksi berbasis komputer, tapi nanti diperhitungkan di seleksi wawancara. Untuk bagian tes kepribadian itu ada beberapa soal yang teman-teman harus bisa jawab, karena waktunya secepat mungkin, karena waktunya kan diberikan terbatas untuk jawab soal kepribadian ini. Jadi jawabnya itu teman-teman harus jujur sesuai dengan kepribadian teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah essay on the spot. Jadi kita diberikan waktu dan topik yang ditentukan dari pihak LPDP, terus kita tulis esainya, ketik sesuai dengan format penulisan esai pada umumnya. Nah, temanya itu ditentukan dari pihak LPDP, jadi kita nggak tahu nih tema apa nih sebelumnya yang bakalan muncul. Semua tema diacak. Jadi kalau misalnya saya itu dapatnya tema tahun lalu itu implementasi tentang undang-undang dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga teman-teman yang dapat topik tentang one policy. Kemudian ada juga yang tentang industri 4.0 dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada seleksi substansi atau wawancara. Nah, jika teman-teman sudah dipastikan lulus dari tes berbasis komputer, kalau misalnya passing skornya TPA-nya melewati passing grade yang telah ditentukan, kemudian teman-teman akan diberikan
jadwal untuk tes substansi atau wawancara. Nah, kalau batch saya tahun lalu itu karena yang lolos seleksi berbasis komputernya dikit dari Sulawesi Selatan, jadi kita yang dari Sulsel itu dikasih opsi untuk memilih tempat tes atau lokasi tes untuk wawancara. Jadi ada 5 lokasi yang ditentukan LPDP yang tersebar di Pulau Jawa. Nah, itu kita pilih, kita yang dari Sulawesi itu kita maunya tesnya di lokasi mana gitu. Kemarin saya pilihnya di Jakarta. Nah, kemudian untuk di tes seleksi substansi ini ada 2 macam wawancara. Yang pertama itu kita diwawancarai oleh 3 pewawancara. Yang pertama ada tentang yang kedua itu dari psikolog, dan yang terakhir ada dari pihak LPDP. Nah, selanjutnya untuk tahap wawancara kedua ada wawancara kebangsaan atau nasionalisme. Jadi kita diwawancarai tentang pengetahuan kita seputar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, amandemen, Undang-Undang 1945 dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalnya tahap terakhir ini teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman sudah berhak menjadi calon penerima beasiswa LPDP jika telah mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan. Nanti akan diatur jadwalnya, kemudian penandatanganan kontrak, dan setelah itu teman-teman sudah resmi menjadi penerima LPDP. Gitu. Berarti ada 4 tahap ya Kak, tahap pendaftaran seleksinya? Iya. Seleksi administrasi, seleksi berbasis komputer, substansi. Tapi jika teman-teman udah selesai di tahap seleksi substansi, berarti teman-teman udah bisa dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa, masih sebagai calon. Jika teman-teman udah menandatangani itu kontrak dan mengikuti persiapan keberangkatan, teman-teman sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa. Oh gitu ya. Kan tadi Kak Rahmat sempat bilang sebelumnya kalau kita mendaftar LPDP kita harus punya surat penerimaan kelulusan dari kampus tujuan. Ya. Terus udah itu mau nanya nih Kak, kalau boleh tahu kampus apa aja yang bekerja sama dengan LPDP biar bisa jadi kampus tujuan teman-teman untuk daftar. Oh iya, oke. Untuk masalah kampus tujuan, nah sebenarnya semua daftar list kampus baik itu dalam negeri maupun luar negeri itu sebenarnya ada di dalam buku pedoman panduan pendaftaran dari LPDP sendiri. Jadi bisa dikatakan mungkin kalau misalkan saya mention satu-satu mungkin agak banyak. Jadi ntar teman-teman bisa searching sendiri untuk melihat daftar atau list daftar kampus tujuan. Jadi gimana ya? Untuk kampus tujuan itu sendiri, khususnya di Indonesia sendiri itu universitas yang negeri itu umumnya sepertinya semuanya dia masuk daftar list kampus tujuan dari beasiswa LPDP. Begitu pula di luar negeri. Jadi kayaknya ada ratusan kampus sih kalau misalkan mau ditotalkan. Jadi kesempatan teman-teman untuk mencari kampus tujuan sesuai dengan jurusan atau bidang keahlian teman-teman dan passion teman-teman itu sebenarnya sangat terbuka lebar, karena kesempatan yang sangat besar juga diberikan oleh kampus-kampus karena dia menyediakan jurusan yang memang sangat dibutuhkan tentunya. Jadi bisa dikatakan hampir semua kampus di Indonesia kampus negeri di Indonesia itu masuk dalam list daftar LPDP. Mau tahu aja nih Kak, kalau boleh tahu apa sih kelebihan daripada LPDP dibanding dengan beasiswa yang lainnya Kak? Yang pertama ada SPP.
Jadi teman-teman untuk teman-teman yang magister itu full dibiayai. Sudah sepatutnya kita memberikan kontribusi positif kepada pembangunan nasional di Indonesia sendiri. Makasih ya teman-teman obrolan kita udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan belnya, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita yang lain biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari kita. See you in another video teman-teman obrolan kita.